Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 186. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan sedikit masa lalu dari Panda sekaligus penggambaran tentang kondisinya saat ini, di mana kedua saudara sekaligus inti Panda yang lain, yaitu sang kakak laki-laki gorila dan sang kakak perempuan Triceratops telah mati, yang artinya Panda tak akan bisa berubah lagi ke dalam dua mode tersebut. Lalu memang benar saat ini Panda masih hidup, tapi kondisinya pun jauh dari kata baik-baik saja. Saat ini tubuh Panda sudah hancur dan hanya tersisa kepalanya. Berhubung si Panda ini adalah boneka terkutuk dan intinya pun juga ada di bagian kepalanya, jadi saat ini Panda masih hidup. Dan berikutnya chapter pun ditutup dengan epik di mana Hakari dengan energi kutukannya yang dahsyat tiba menolong Panda dan akan memulai pertarungan keduanya melawan Kashimo Hajime. Nah, masuk pada chapter terbaru, judul chapter kali ini kembali melanjutkan judul Tokyo Colony nomor 2 pada part kelima. Tak banyak bacot, panel pertama sendiri langsung dibuka dengan Hakari yang meluncurkan bogemnya dan sukses membuat Hajime terhempas. Hakari pun masih melanjutkan serangannya namun meleset, yang mana terlihat dampak dari serangan Hakari ini sangat kuat hingga membuat kontainer yang ia tendang rusak. Berikutnya di sini Hakari pun sedikit mengejek Hajime, namun Hajime justru terkesan dengan kekuatan Hakari. Menurutnya Hakari benar-benar mengabaikan atribut spesial dari energi kutukannya yang seperti listrik. Jadi di sini dijelaskan serangan energi kutukan biasa dapat ditahan dengan energi kutukan yang lainnya. Tapi energi kutukan dengan atribut spesial, meskipun si target menahannya dengan energi kutukan sekalipun, efek dari atribut spesialnya akan tetap mengenai lawan. Contohnya jika Hajime memukul seseorang dengan energi kutukannya, orang tersebut memang masih bisa menahan serangan dari energi kutukan Hajime. Tapi efek listrik yang dimilikinya akan tetap menyetrum si target. Namun dalam kasus kali ini yang membuat Hajime terkejut karena Hakari mampu mengabaikan efek dari atribut spesialnya itu karena saking besarnya kuantitas dan output energi kutukan yang Hakari keluarkan. Selanjutnya karena Hajime mengakui musuhnya, ia pun menanyakan namanya dan Hakari pun memperkenalkan diri. Sementara itu Hajime juga mengatakan namanya. Mendengar nama Kashimo Hajime, Hakari langsung sadar kalau orang yang ada di hadapannya ini merupakan si penyihir dengan 100 poin. Mengetahui hal tersebut, Hakari pun berkata pada Hajime jika dirinya menang, Hakari ingin menggunakan poin miliknya. Hajime mengiyakan permintaan tersebut, tapi di sisi lain mengetahui kalau Hakari merupakan rekan Panda, Hajime pun juga menanyakan informasi tentang Sukuna. Tapi belum sempat Hakari bereaksi, di sini si Hakari malah horny dan ngefly oleh energi kutukannya sendiri yang tiba-tiba melimpah dan meningkat. Di sisi lain Kashimo Hajime langsung menyerangnya, tapi Hakari masih tidak bereaksi. Hajime mengira kalau Hakari kehilangan semangat bertarungnya. Sampai akhirnya tak lama kemudian Hakari pun sadar kembali dan langsung mengantarkan bogemnya tepat ke wajah Hajime. Meskipun bogem tersebut pastinya sudah berkali-kali lipat lebih kuat, di sini gilanya Hajime masih mampu bertahan dan malah semakin terpacu. Sementara itu tidak hanya kekuatan, kecepatan Hakari pun meningkat sangat tinggi. Hakari langsung melesat ke hadapan Hajime dan jual beli serangan pun terjadi dengan sengit di sana. Meskipun semua aspek kekuatan Hakari telah meningkat, tapi Hajime masih bisa mengimbanginya. Sampai akhirnya Hajime pun kembali menggunakan serangan petir pasti kenanya dan serangan tersebut pun sukses memutuskan lengan kiri Hakari. Lalu berikutnya tak lama kemudian Hajime pun langsung berniat mengakhiri pertarungan. Tapi dari jarak yang cukup jauh dengan kondisi yang terluka parah seperti itu, belum sempat Hajime bereaksi, Hakari langsung melesat dan memberikan serangan balik pada Hajime. Hajime pun dibuat terkejut karena Hakari masih bisa menyerangnya dengan jarak dan kondisi yang seperti itu. Hingga tak lama kemudian baru saja Hajime mengangkat kepalanya, Hajime lebih dibuat terkejut lagi karena Hakari sudah ada di hadapannya lengkap dengan kedua lengannya yang utuh kembali dan tinju yang mengarah padanya. Yap, berikutnya di sini dijelaskan alasan dari mana sebenarnya Hakari mendapatkan kekuatan tersebut. Apakah itu memang kekuatan murni Hakari atau ada penjelasan lain di baliknya? Jadi ternyata hadiah misterius dari jackpot dalam domain Hakari sebelumnya bukan semata-mata Hakari hanya mendapatkan peningkatan kekuatan biasa. Karena seperti yang kalian pikir juga mungkin pada pertarungan Hakari versus Charles, meskipun Hakari mendapatkan jackpot, pertarungan tersebut ditutup dengan cukup garing. Karena Hakari hanya melepaskan tendangan biasa pada Charles dan tidak ada spesial-spesialnya.
Tapi di sini kemudian terungkap kalau efek sesungguhnya dari hadiah jackpot domain si Hakari ini adalah dirinya mendapatkan energi kutukan tanpa batas dalam waktu 4 menit 11 detik selama lagu dari drama Pure Love Train diputar. Jadi sekedar informasi, selama pertarungan tadi, Hakari juga terus diiringi oleh musik tersebut yang kelihatannya berasal dari energi kutukan Hakari sendiri. Lalu terkait dengan lengan kirinya yang sembuh kembali, sebenarnya si Hakari ini tidak bisa menggunakan teknik kutukan pembalikan. Tapi karena energi kutukan yang tak terbatas terus mengalir pada tubuhnya, secara otomatis tubuh Hakari pun melakukan penyembuhan untuk menghindari kerusakan. Yang mana disebutkan secara teknis selama 4 menit 11 detik ini, si Hakari bisa dikatakan sebagai makhluk yang abadi. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, bagaimana jika Hakari mendapatkan luka fatal pada bagian-bagian vitalnya? Sejauh ini untuk bagian kepala, dalam kasus Gojo Satoru, Gojo masih mampu menyembuhkan diri setelah ditusuk kepalanya oleh Toji. Tapi sampai saat ini belum diketahui jika kepala Hakari hancur atau siapapun itu yang bisa menggunakan teknik pembalikan, apakah mereka masih bisa menyembuhkannya atau tidak. Sementara untuk bagian jantung, dalam kasus Yuji juga bisa hidup kembali karena jantungnya kembali disembuhkan oleh Sukuna. Jadi ada kemungkinan meskipun jantung atau sebagian tubuh Hakari hancur sekalipun, Hakari masih bisa menyembuhkannya. Oke, kembali ke cerita. Melihat lengan Hakari utuh kembali, Hajime pun dibuat terkejut karena dirinya tidak menyangka Hakari bisa menggunakan teknik kutukan pembalikan. Lalu di saat yang sama, mendengar musik yang ada pada Hakari semakin melambat, Hajime pun juga menyadari kalau energi kutukan Hakari pun ikut melemah. Tapi belum sempat Hajime menyimpulkan sesuatu, domain expansion The Restless Gambler kembali dilepaskan. Yap, meskipun waktu yang dimiliki Hakari semakin menipis, tapi energi kutukan tak terbatas masih mengalir padanya. Dengan kata lain, bukan hanya kekuatan dan kecepatannya saja yang meningkat, Hakari juga bisa menggunakan teknik kutukannya sesuka hati, sepuas hati, termasuk domain expansion. Dan chapter pun berakhir di sana. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Pada video sebelumnya Mimin sempat ragu apakah Hakari bisa menyaingi Hajime atau tidak. Tapi pada chapter ini Mimin benar-benar seperti ditampar oleh GG kalau kekuatan Hakari ini tidak secupu itu. Jujur saja pada awalnya Mimin meragukan kenapa Gojo menyebut Hakari sebagai orang yang berpotensi melampaui dirinya. Memang jika dibandingkan dengan penyihir Jujutsu tingkat 1 lain, si Hakari ini bisa dibilang lebih kuat daripada mereka. Mampu menggunakan domain expansion merupakan sebuah pencapaian besar bagi seorang penyihir Jujutsu, apalagi Hakari masih kelas 3. Tapi untuk disebut bisa menyaingi Gojo hanya karena mampu menggunakan domain expansion, rasanya terlalu berlebihan. Tapi pada chapter ini ternyata kita diungkapkan sebuah pembenaran mengapa Gojo sampai menganggap Hakari sebagai orang yang berpotensi melampauinya. Jadi setiap Hakari mendapatkan jackpot, setidaknya sejauh yang diketahui Hakari akan menjadi makhluk abadi dengan energi kutukan tanpa batas selama 4 menit. Tapi masih terkait dengan jackpot domain Hakari juga, seperti yang kalian tahu, angka dalam permainan pachinko domainnya tersebut ada 7. Dan sebelumnya Hakari sendiri mendapatkan jackpot dengan angka 3. Pertanyaannya, apakah setiap angka tersebut memiliki efek yang berbeda? Jika melihat dari penjelasan domain Hakari sih, di sana seakan mengindikasikan kalau hadiah dari jackpot tersebut memang berbeda-beda. Dan menurut opini Mimin sendiri, mungkin energi kutukan tak terbatas ini merupakan hadiah dasar dari jackpot domain Hakari. Karena melihat dari tulisan pada angka nomor 3 pun Asagiri Yume, di sana tak ada penjelasan yang spesial. Sementara angka lain kecuali angka 7 ada penjelasan berbeda dan unik di dalamnya. Jadi Mimin menduga jika Hakari mendapatkan angka lain, Hakari akan tetap memiliki energi kutukan tak terbatas dengan tambahan efek yang berbeda. Atau jika tidak begitu pun, seharusnya hadiah dari jackpot nomor lain ini tidak akan kalah OP dari energi kutukan tak terbatas. Dengan catatan, setiap jackpot dari angka tersebut memang memiliki efek yang berbeda. Dan ya, jika kita asumsikan setiap mendapat jackpot Hakari juga mendapatkan energi kutukan tak terbatas, potensi dari kemampuan si Hakari ini benar-benar absurd. Domain Hakari mengambil sistem judi pachinko sebagai dasarnya. Dan berhubung Hakari sendiri adalah tukang judi, belum lagi kalau kalian lihat kembali pertarungan Hakari versus Charles pada chapter 183, di sana perkataan Hakari pada Charles seakan menegaskan kalau Hakari selalu bisa mendapatkan jackpot dalam domainnya dengan cepat. Jadi sesuai dengan nama domainnya The Restless Gambler, pada dasarnya si Hakari ini dapat terus bertarung tanpa henti selama dirinya bisa menjaga alur pertarungannya. Pertama, Hakari mengeluarkan domain.
Hakari mendapatkan jackpot selama 4 menit. Lalu setelah waktu tersebut hampir habis, Hakari bisa mengeluarkan domainnya kembali dan terus mengulangi setiap tahap tersebut selama musuh belum tumbang. Ya, jadi tak heran mengapa Gojo menganggap Hakari sebagai orang yang berpotensi melampauinya. Dan juga Yuta yang berkata kalau Hakari ini lebih kuat daripada dirinya jika sedang dalam suasana hati yang baik. Saat ini dengan semua penjelasan tadi, Hakari memanglah OP. Pada chapter ini jelas Hakari lah yang berada di atas angin. Bahkan di akhir chapter pun Hakari kembali mengeluarkan domain expansion miliknya. Tapi tidak bisa dikesampingkan, lawannya saat ini adalah Kashimo Hajime, sang dukun dari 400 tahun lalu. Hajime tentu lebih berbahaya dari Charles dan mungkin dirinya bisa menemukan kelemahan Hakari. Atau dalam kondisi lain, bagaimana jika Hajime juga mampu mengeluarkan domain atau simple domain di sana? Apakah sistem domain Hakari akan tetap bekerja atau tidak? Sejauh ini masih belum diketahui, tapi hal tersebut bisa dibilang merupakan potensi kelemahan terbesar Hakari. Jika ada seseorang yang bisa menimpa domainnya atau mengganggu sistem dari domain Hakari sendiri, entah itu menggunakan simple domain atau apapun itu, hal tersebut akan menjadi masalah besar bagi Hakari. Ya, sayangnya untuk minggu depan Jujutsu Kaisen akan libur. Jadi kita harus menunggu 1 minggu lebih lama untuk melihat apakah Hajime bisa memukul balik Hakari atau Hakari memang se-OP itu dan Hajime dapat dikalahkan dengan mudah. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.